Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan Microsoft Form. Bagi Bapak Ibu yang sudah pada mengenal Google Form, barangkali tidak akan merasa kesulitan. Pertama yang harus kita lakukan adalah dibuka dulu Office 365, lalu sign in, lalu pilihlah akun yang akan kita gunakan untuk masuk. Inilah tampilan ketika awal masuk Office 365. Anda perhatikan pada tampilan beranda. Kita cari Office Form. Nah, ini yang paling bawah. Ini adalah icon Office Form. Pilih Office Form, maka akan dibuka pada browser Microsoft Edge. Karena kebetulan sekali pada komputer ini saya instalkan Office 365-nya dan sekaligus terinstall pula Microsoft Edge-nya. Lalu tinggal memasukkan passwordnya saja. Ya, sekarang kita sudah masuk di Microsoft Form. Kebetulan di sebelumnya saya sudah membuatnya. Ini ada soal BTIK kelas 8 dan soal TIK kelas 8. Nah, kali ini kita akan membuat form yang baru. Di sini ada dua pilihan, formulir baru dan kuis baru. Untuk kita sebagai pengajar tentunya yang dibutuhkan salah satunya adalah membuat kuis. Pilih saja icon kuis. Harus mengisinya. Nah, di sini bertuliskan kuis tanpa judul. Kita buatkan judul kuisnya adalah misalnya penilaian harian. Untuk kolom deskripsinya opsional, apakah kita mengisinya atau tidak. Sebelum melanjutkan pekerjaan, kita bisa melakukan setting dulu. Kita lihat tombol-tombolnya, ada pratinjau, lalu ada tema ya. Kita lihat temanya. Nah, itu. Ada bagikan dan menu. Apabila kita akan memilih temanya yang sudah ada di sini, kita pilih saja. Misalnya kita akan mengambil yang ini. Nah, itu lihat di latarnya itu cukup bagus. Kita menempatkan sebagai temanya. Kita klik saja titik 3 di sebelah kanan atau menu. Lalu pilih pengaturan atau setting. Untuk opsi kuis ini apakah akan kita aktifkan atau tidak tergantung. Ini kepentingannya adalah untuk pemberitahuan kepada responden ketika sudah mengirimkan hasilnya, maka dia akan menerima hasil dari kuis tersebut. Yang dapat mengisi formulir ini, kita bisa memilihnya siapa saja. Jika menandai pada pilihan pertama, maka nama responden tidak akan tersantum. Namun jika kita menandai pilihan yang kedua, maka secara otomatis nama responden itu akan tercantum. Namun untuk pilihan yang kedua ini bisa pula nama respondennya itu tidak dicantumkan. Lalu satu respon ini hanya untuk satu orang saja ya. Sedangkan opsi untuk tanggapan ini, terima tanggapan, biarkan. Lalu di sini ada tanggal mulai, artinya kita bisa mengatur waktu kapan dimulainya, tanggal berapa, apakah di hari ini juga atau untuk besok lusa ataupun tanggal berapa, tergantung. Kita lakukan penjadwalan di sini. Pilih tanggal, lihatlah di sini bertuliskan pada saat ini tanggal 21 bulan 9 2020. Jamnya sekarang bertuliskan pada jam 23, artinya jam 11 malam. Kita ganti misalnya kita akan lakukan yaitu pada jam 8.00. Ini untuk mulainya. Lalu kita tinggal memilih jam selesainya, jam berapa dan tanggal berapa. Sudah jelas kalau tanggalnya, tinggal merekam saja dari atas, ini sudah otomatis ada. Kemudian untuk jamnya dibutuhkan berapa waktu, apakah 15 menit, 30 menit atau berapa menit, di sini tinggal dihitung saja. Ya, kita pilih misalnya 30 menit. Apakah perlu acak pertanyaan? Bila perlu, pilih. Ini maksudnya pertanyaan yang kita berikan nomor 1, nanti untuk orang lain bisa nomor 2, bisa nomor 3 dan seterusnya ya. Apakah perlu juga diacak kunci pertanyaannya?
Mana yang dianggap lebih penting, apakah pertanyaan yang diacak ataukah kunci jawaban? Ya. Ini akan lebih mempersulit kepada mereka yang akan mencontek kepada yang lainnya. Ketika mereka selesai mengerjakan, apakah perlu diberikan pesan terima kasih? Misalnya perlu, maka centang saja yang ini. Kita beri pesan di sini. Ya, misalnya begitu. Lanjut. Ini mengirim tanda terima email ke responden. Dan yang kedua, pemberitahuan kepada email kita. Apakah ini dianggap perlu? Jika dianggap perlu, maka centang saja yang ini, keduanya. Yang satu untuk mereka, yang satu lagi untuk kita. Kita kembali lagi kepada pekerjaan kita untuk melanjutkan pembuatan kuisnya. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada bentuk pilihan, misalnya pilihan yang terdiri dari beberapa option, lalu ada bentuk teks atau istilah lainnya soal isian, bisa isian pendek ataupun isian panjang. Dan ini bentuk penilaian. Setelah yang terakhir ada bentuk tanggal. Kita pilih saja untuk pilihan. Pertanyaannya kita buat. Kita bisa menulisnya langsung atau kita copy paste saja dari dokumen yang sudah ada. Saya sudah memiliki soal yang sudah dibuat sebelumnya. Copy saja dari sini, kembali ke form, paste di sini. Dan optionnya kita pilih satu-satu sama seperti tadi, di copy dan paste di sana. Untuk pindah ke opsi yang kedua, bisa kita klik saja di opsi kedua atau di enter, akan berpindah ke opsi yang kedua. Bebas saja kita mengambil pilihannya, karena nanti juga akan diacak ya. Sangat berbeda sekali dengan yang manual. Kalau manual tentunya kalau sudah kita format harus dilakukan secara berturut-turut. Ya. Nah, berikutnya untuk membuat kunci jawaban di sini ada pilihan, ada menghapus kembali isian yang baru saja kita buat. Kemudian ada kolom tampilkan pesan ke responden yang memilih jawaban ini. Ya, misalnya kita baca dulu. Icon yang digunakan untuk mengatur teks dalam format miring adalah jawaban yang benar, yaitu italic. Ya, maka untuk yang menjawab bold, font, dan underline itu kita anggap salah. Maka pilihan ini kotak yang bisa diisi untuk pemberitahuan bahwa pilihan yang mereka lakukan itu salah. Di sini tulis saja salah. Dan pilihan checklistnya, karena jawaban ini bukan jawaban yang benar, maka ini tidak usah diklik ya, tidak usah dipilih. Dan berikutnya untuk yang kedua, kita buat juga jawaban. Jika pilihannya font, berarti salah juga. Kita copy saja dari sini. Copy. Kembali lagi. Jawabannya salah. Nah, lalu jawaban yang keempat. Nah, baru ini jawabannya benar ya. Maka tulis di sini benar. Dan jangan lupa untuk jawaban yang benar dipilih checklistnya, klik checklist. Jawaban ini tepat. Ya. Lalu pilihan yang keempat kita buat notifikasi dengan kata salah juga. Dan jangan dicentang tentunya. Nah, ini selesai, satu nomor sudah selesai. Jadi kita sekaligus telah membuat kunci jawabannya. Dan sebelum meloncat ke soal yang baru, berapa poin kita berikan? Apakah 1 poin untuk pilihan ganda ini atau 2 poin? Misalnya 2 poin. Kita beri angka 2. Jawabannya, bisakah jawaban ganda atau tunggal? Karena
pilihan kita hanya satu jawaban, maka ini tidak usah diaktifkan, dan yang diaktifkan adalah harus diisi. Dan selanjutnya pengaturan lainnya untuk pertanyaan, apakah perlu diacak opsi, drop down, matematika, subjudul, dan seterusnya. Di sini yang lebih menarik yaitu untuk matematika, ya. Ada rumus-rumus yang bisa kita buat kalau memang soalnya ini soal matematika. Lalu berikutnya tinggal melanjutkan tambah yang baru. Seperti halnya yang di atas, pilihan kita adalah pilihan ganda yang ini. Untuk contoh, saya anggap cukup 3 saja. Kita beralih kepada soal yang berikutnya, yaitu bentuk teks, jawaban singkat, ataupun jawaban uraian, ya. Seperti biasa, tambahkan baru. Nah, pilihan di sini yaitu bentuk teks. Isikan di sini kunci jawabannya. Jika pilihan ini bukan merupakan pilihan yang pasti, ya, mungkin saja ada anak yang menjawabnya Microsoft Office Word, Microsoft Word, atau Word saja, maka kita bisa memberikan opsi-opsi yang lainnya, ya. Tekan enter saja, maka akan berpindah kepada kotak yang lainnya. Di sini kita tuliskan misalnya Word saja. Tekan enter lagi. Di sini yang lebih komplit lagi, Microsoft Office Word misalnya, ya. Tentang karakter huruf, ini tidak usah dihiraukan karena mereka akan menuliskan huruf kapital semua ataukah huruf kecil semua, atau ada huruf kapitalnya pada setiap kata, itu tidak akan dijadikan perhitungan. Yang penting cara menulisnya benar seperti ini, maka itu akan dianggap benar. Apakah poinnya atau skor ini akan diberi 2 juga? Tentunya tidak akan sama. Poin yang diberikan untuk pilihan ganda, maka bedakan dengan poin yang akan diberikan pada soal uraian. Kita beri poinnya di sini misalnya 5, ya, atau 4, atau berapapun yang kita pertimbangkan, kiranya ada keseimbangan antara bentuk pilihan ganda dengan bentuk uraian, ya. Jika akan menambahkan lagi, tinggal tambahkan baru bentuk teks. Dan saya kira ini kita anggap cukup. Dengan contoh ini selesai pekerjaan yang telah kita lakukan ini. Meskipun tidak kita simpan, ini secara otomatis akan tersimpan di dalam cloud seperti yang kita ketahui. Kita tinggal hanya melihat saja, ya. Kita klik plat tinjau bagaimana hasilnya yang kita kerjakan tadi. Lihatlah hasilnya seperti ini. Di sini bercatatkan nama kita yang mengerjakan soal ini, tentunya sesuai dengan nama akunnya. Dan jika selesai mengerjakan, di sini ada 2 pekerjaan yang bisa diselesaikan oleh para peserta didik. Jika ingin mendapatkan tanda terima yang masuk ke dalam email, maka pilihlah checklist di sini. Dan selanjutnya yang terakhir adalah kirim. Tinggal sekarang bagaimanakah cara membagikan kepada para peserta didik. Ada tombol bagikan, pilih bagikan. Ada beberapa pilihan di sini. Hanya orang yang ada di organisasi saya saja. Kita kan sudah memiliki grup, ya. Grup pembelajaran di channel kita sendiri. Artinya ini cukup memilih hanya orang yang ada di dalam organisasi kita saja. Dan apabila pemberitahuan ini akan dikirimkan melalui yang tertentu, ini bisa kita salin di sini, mengirimkan link dari formulir ini. Untuk link ini kita bagikan ke WhatsApp misalnya. Dan ini bentuk yang kedua, bentuk kode QR. Nah, seperti ini.
tinggal diunduh saja lalu bagikan kepada peserta didik. Yang ini bentuk kode ya, ini bentuk kode, salin lalu bagikan. Ini yang terakhir adalah bentuk yang bisa kita kirimkan melalui email ya. Nah, itulah cara-cara mengirimkannya. Mereka tinggal hanya mengikuti saja sesuai dengan bentuk pilihan yang kita berikan kepada mereka. Demikianlah Bapak Ibu, barangkali informasi sederhana ini bisa membantu Bapak Ibu. Meskipun hanya sedikit, informasi ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kinerja satu kali, barangkali ini akan lebih bermanfaat buat kita. Dan hasilnya juga akan didapatkan karena sudah ada kunci jawabannya, jadi kita tinggal hanya mendapatkan hasilnya saja. Itu saja dulu, nanti kita lanjutkan lagi karena ini belum selesai dan respon pun belum ada, saya tidak bisa mencobanya di sini. Kita cukupkan sekian saja dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.